حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Apa faedah ilmu usul fikih? Dimana dengan faedah usul fikih adalah ilmu yang jalil, kemudian banyak faedahnya yang dimana dengan ilmu tersebut seseorang dapat beristinbat dengan hukum syar'i ya, dengan asas yang benar. Ahsantah, itu faedah belajar ilmu usul fikih. Jadi ketika seseorang belajar ilmu usul fikih, dia memiliki kemampuan yang mumpuni untuk beristinbat, untuk mengeluarkan hukum syar'i pada suatu dalil dengan dasar atau pondasi yang benar. Jadi tidak ngawur gitu loh dalam berdalil. Jadi tidak ngarang ya. Contoh misalkan antum melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau antum mendengar ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah makan kurma. Nah, dengan antum belajar ilmu usul fikih, antum akan bisa menetapkan apa hukumnya makan kurma itu tadi. Apakah dikatakan itu sunnah? Ataukah dikatakan itu wajib, ataukah perkaranya mubah? Dan sebagian orang yang tidak belajar ilmu usul fikih dengan gampang kadang mengatakan itu hukumnya sunnah, hukumnya sunnah, padahal perkara yang mubah, tabi'i. Nah, itu semua akan diketahui perbedaannya dengan antum belajar ilmu usul fikih. Kemudian qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, al-ahkam. Kata beliau, al-ahkam jam'u hukmin wa huwa lughatan al-qadha. Ahkam adalah jamak dari hukum, secara bahasa maknanya adalah al-qadha. Wa istilahan ma yaqtadahu khitab asy-syara' al-muta'alliq bi af'alil mukallafin min talabin aw takhyirin aw wad'in. Secara istilah, ahkam adalah sesuatu yang dituntut oleh khitabus syara', yang berkaitan dengan af'al al-mukallafin, yang berkaitan dengan perbuatan al-mukallafin, baik sifatnya talab, permohonan, perintah, atau takhyir, kasih pilihan, awwadha, atau sifat yang hukumnya adalah wadha. Wadha itu penentu sah ataukah tidak, itu namanya wadha. Ya. Jelas secara istilah ahkam itu maqtadahu khitab asy-syara' bi af'alil mukallafin min talabin aw takhyirin aw wad'in. Fal muradu bi qaulina khitab asy-syara' al-kitab was sunnah. Sehingga ahkam itu sesuatu yang dituntut oleh Al-Quran dan Sunnah yang berkaitan dengan perbuatan al-mukallafin. Adapun dalilnya jelas sekali ya. Nabi SAW menyebutkan, ku tinggalkan kalian pada dua perkara yang kalau kalian berpegang teguh dengannya kalian tidak akan tersesat. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Wal muradu biqaulina al-muta'alliq bi af'alil mukallafin. Adapun yang dimaksud dengan pernyataan kami al-muta'alliq bi af'alil mukallafin, ma ta'allaqa bi a'malihim, sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan mereka. Sawa'un kanat qaulan am fi'lan ijadan am tarkan. Baik perbuatan mukallafin itu disebut dengan qaul atau disebut dengan fi'il, baik dalam bentuk ijad, mewujudkannya, atau dalam bentuk meninggalkannya.
Jelas ya? Fa kharaja bihi ma ta'allaqa bil i'tiqad fala yusamma hukman bihadzal istilah. Maka keluar dari pembahasan ini perkara yang berkaitan dengan i'tiqad, tidak disebut dengan hukum menurut istilah usuliyin. Jelas? Karena yang berkaitan dengan i'tiqad itu berkaitan dengan hati, sedangkan yang kita bahas ini berkaitan dengan af'al al-mukallafin. Wal muradu bi qaulina al mukallafin ma min sya'nihim at-taklifu fa yashmalu as-shaghir wal majnun. Maksud mukallafin di sini yaitu seseorang yang kondisi dia kedudukannya adalah taklif, mendapatkan beban syariat, sehingga mencakup anak kecil ataupun orang gila. Sehingga maksud mukallafin ini bukan maksudnya mukallafin balik, bukan, tapi mukallafin di sini umat manusia yang dibebani oleh syariat meskipun dia masih kecil. Difahami? Maksudnya ma min sya'nihim at-taklif, yaitu sesuatu yang merupakan beban mereka adalah taklif. Mereka mendapatkan taklif. Umat manusia itu walaupun dia baru lahir, dia mendapatkan taklif. Ya, taklif ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wal muradu biqaulina min talabin al-amru wan nahyu sawa'un 'ala sabilil ilzam aw al-afdhaliyah. Dimaksud dengan talab di sini adalah al-amr dan nahyu. Al-amr itu juga disebut dengan talab, karena talabul fi'l. Wan nahyu itu juga talab, talab tarkil fi'l. Baik yang sifatnya iltizam atau ilzam, pengharusan, al-afdhaliyah atau afdhaliyah. Larangan yang menunjukkan afdhaliyah disebut dengan makruh, perintah yang menunjukkan afdhaliyah disebut dengan sunnah. Wal muradu biqaulina au takhyir al-mubah. Adapun yang kami maksudkan dengan istilah takhyir itu adalah perkara mubah. Perkara mubah ini ya pada zatnya sesuatu yang mukhayyar, dikerjakan boleh, tidak dikerjakan tidak masalah. Wal muradu biqaulina aw wad'in, adapun yang dimaksudkan dengan ucapan kami aw wad', yaitu as-sahih wal fasid, keabsahan dan kerusakan. Wa nahwuhuma mimma wada'ahu syari' min alamat wa awsaf lin nufudz wal ilgha, dari perkara-perkara yang telah diletakkan oleh syariat, dari tanda-tanda dan sifat-sifat yang melangsungkan atau meniadakan. Contoh misalkan wad' itu gini, sesuatu yang diletakkan oleh syariat. Orang diwajibkan haji, syaratnya apa? Ini. Orang diwajibkan sholat, syaratnya apa? Ini. Itu namanya wad'. Difahami? Kalau terpenuhi syaratnya, sifat-sifatnya, maka nufud, dilanjutkan. Kalau tidak terpenuhi, ilgha. Contoh misalkan sholat, apa yang diletakkan oleh syariat terhadap sholat ini tadi untuk membuat dia sah? Bersuci, ngadap kiblat, menutup aurat. Ketika tidak dikerjakan, maka mulgha itu lepas. Ya, jelas? Aqsamul ahkam asy-syar'iyyah. Kemudian kata beliau, jenis-jenis ahkamus syar'iyyah. Tanqasimul ahkamus syar'iyyah ila qismain, taklifiyah wa wad'iyyah. Ahkam syar'iyyah terbagi menjadi dua macam. Ada namanya ahkam taklifiyah, ada ahkam wad'iyyah. Fat taklifiyah khamsatun: al-wajib wal mandub wal muharram wal makruh wal mubah. Itu semua dikenal apa? Al-ahkam at-taklifiyah. Ahkam taklifiyah ada 5: wajib, sunnah,
haram, makruh, mubah. Namun ada faedah. Hadza huwa taksim as-sahih. Kata beliau, ini taksim yang benar. Wa man ja'alahu sab'atan faqad akhta'a. Siapa yang menjadikan ahkam taklifiyah ada 7 itu keliru. Kita bahas yang pertama. Fal wajib lughatan as-saqit wal lazim. Yang wajib, ya, wajib secara bahasa itu maknanya sakit, jatuh, dan lazim, yang lazim, harus. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fa idza wajabat junubuha fa idza saqatat junubuha fakulu minha. Kalau onta tersebut sudah jatuh, maka silakan kalian makan. Maknanya sudah tersembelih. Wastilahan, adapun secara istilah wajib adalah ma amara bihi syari'u ala wajhil ilzam kasalawatil khams. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat ala wajhil ilzam, yang sifatnya bentuknya ilzam. Ilzam itu harus dikerjakan. Berarti itu namanya wajib. Kasalawatil khams, seperti salat 5 waktu. Fa kharaja bi qaulina. Nah, lihat di sini ada faedah disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kata Imam Ibnu Qayyim, yustafadul wujub bil amri taratan wa bit tasrihi bil ijad wal farad. Yustafadul wujub bil amri taratan wa bit tasri bil ijab wal farad wal qat wa lafzatu ala wa lafzatu haqqin ala al ibad wa ala al mu'minin wa tartibiz zam wal iqab ala tarkihi wa ihbatil amal bitarki wa ghairi dzalik. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan bisa diambil faedah kewajiban itu dalam bentuk perintah, terkadang dalam bentuk perintah. Kalau ada dalam ayat contoh ittaqullah, berarti wajib bertakwa kepada Allah. Terkadang dalam bentuk ijab, ya, yajibu alaikum. Al-fard, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri. Wal katb, kutiba alaikum. Walafzatu ala, alaikum anfusakum, la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Haqqun la 'alal ibad wa 'alal mu'minin. Tartib azam wal iqab, adanya celaan dan iqab bagi orang yang meninggalkannya. Wa ihbatul amal bitark, gugurnya amalan kalau ditinggalkan, dan yang semisalnya. Demikian juga wa min dzalik al-ghadab ala tariki wa lafzil jaza wa lafzul jaza nahwi tajzi atau tujzi. Di antara contoh wajib tadi adalah adanya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kalau ditinggalkan, atau adanya lafzul jaza, balasan seperti tajzi. Faedah al-wajib yanqasimu ila aqsam. Yang namanya wajib juga terbagi beberapa macam. Ada yang wajib aini seperti salat 5 waktu, ada yang wajib kafai atau kifai seperti salatil id, ya, ala qaul. Ada lagi yang mengatakan yang wajib ini juga terbagi menjadi beberapa perkara. Ada yang mengatakan ada yang sifatnya rukun, ada yang sifatnya wajib tapi tidak rukun. Difahami? Rukun itu wajib untuk dikerjakan. Ada wajib duna rukun, wajib tapi dia bukan rukun. Jelas? Faham sampai di sini? Ya. Kata Syekh, wa kharaja biqaulina ala wajhil ilzam al-mandub, dan keluar dengan pernyataan kita ala wajhil ilzam adalah mandub, sesuatu yang mandub disunnahkan. Wal wajib yusabu fa'iluhu imtithalan wa yustahaqqu al-iqab tarikuhu. Perkara yang wajib itu pelakunya akan diberi pahala kalau dia imtithalan, ngerjakannya dalam rangka taat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa yustahaqqu al-iqab, dan dia berhak untuk mendapatkan hukuman dari Allah Azza wa Jalla tarikahu, bagi yang meninggalkannya. Orang yang meninggalkannya berhak untuk mendapatkan hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Contoh misalkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan salat.
Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Diancam dengan ancaman apa? Fawailun lil musallin. Wallahu taala a'lam. Naktafi bihadzal qadar. Cukup dulu sampai sini. Nanti lanjut ba'da salat zuhur ya.